Ya, selamat malam kakak-kakak semua. Saya di sini perkenalkan, nama saya Anak Agung Malik Ibrahim Pratama. Saya di sini salah satu dari pengurus Nasdem Lumajang, yang juga bersama teman saya di sini juga kakak. Siapa kak? Aku Nancy. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus Indonesia. Ya. Iya, Indonesia. Iya. Apa lagi ya? Kita bukan di Amerika ya. Oke, terus? Ya inilah aku. Iya, oke, kakak Nancy Mega. Uh, Malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang cukup penting sih, terkait dengan hal yang sedang rame minggu-minggu ini, yaitu tentang pelecehan seksual, kak. Aduh. Ini agak berat ini, tapi memang hal ini perlu kita perbincangkan begitu ya. Iya. Ada dua sih hal yang cukup ramai beberapa minggu ini, yaitu pertama mengenai pelecehan yang terjadi di KPI, Komite Penyiaran Indonesia, dan juga Saipul Jamil. Pasca dia lepas, dia langsung trending lagi gitu kan. Situ ada pro kontra lah begitu ya. Iya. Nah di sini kita pengen sih ngobrol santai aja ya kak ya, terkait tentang dua hal itu bersama Kak Nancy di sini. Langsung kita mulai aja kali ya dari pertanyaan yang cukup berat untuk pertama kali ini ya. Saya Jangan serius, dong, ringan-ringan dulu dong. Oh, ringan-ringan dulu ya. Oke deh. Kak Nancy, tadi kan kakak bilang bahwa kakak adalah seorang mahasiswa. Iya. Lebih kalau boleh tahu lebih tepatnya di soal apa ya? Di soal penyiaran. Penyiaran. Oke, kita langsung KPI kak. Oke. Dia melecehkan salah seorang karyawan ya. Dan pada saat dia dilaporkan, dia melapor balik. Kok bisa ya? Kenapa ya? Namanya juga manusia kan. Jadi gimana tuh? Apalagi hukum di Indonesia tuh sebenarnya masih lemah, istilahnya kayak gitu kan. Hukum ya, oke. Ya, hukum Indonesia tuh masih sangat lemah. Apalagi ada beberapa perubahan soal pelecehan. Nah, yang disebutkan ini ada menurutku tuh ada salah dan enggaknya. Di salahnya adalah si korban ini istilahnya dia dia belum mengetahui seluk-beluk yang harus batasan-batasan apa yang tidak boleh dia katakan, batasan-batasan mana yang harus dia katakan. Nah, kalau menurutku, iya kenapa santai? Kenapa? Ada chat dari pacar? Oke, lanjut ya. Oke, gimana tuh? Jadi kalau menurutku sendiri sih lebih tepatnya ke masih belum istilahnya belum pada ngerti gitu loh, belum pada ngerti batasan-batasan apa yang harus dia lakukan, apa yang nggak boleh dia lakukan, kayak gitu aja sih menurutku. Artinya memang mereka nggak paham mengenai tentang batasan gitu. Tapi dia ngelaporin balik itu gimana ya? Kakak ini melihat kasus pelecehan ini kan tempat kerja lah ibaratnya begitu ya. Itu hal yang lumrah atau hal yang tabu sebetulnya? Sebenarnya itu hal yang sangat tabu. Apalagi yang dikasuskan kan itu, yang lebih tepatnya si korban nge-blow up nama-nama pelaku. Oh iya. Yang harusnya yang nge-blow up itu bukan korban. Yang boleh nge-blow up itu adalah dari kepolisian. Oh begitu. Iya harusnya. Menurut aku ya. Iya, tapi kan banyak sih yang korban akhirnya speak up dong perihal soal siapa. Kebanyakan dari mereka gini. Kalau semisal mereka mempunyai bukti yang sangat-sangat kuat dan ini sudah dilaporkan ke kepolisian dan misalnya nih kepolisian ini nggak ngereken mereka baru bisa nge-blow up. Kalau polisi sudah bergerak, ketika polisi sudah bergerak, korban ini sudah ada perlindungan sendiri.
gitu loh. Artinya Kak Nancy ini lebih mengutamakan mekanisme hukum gitu ya. Tapi kan banyak sekali nggak sih teman-teman sekarang itu korban dia speak up dalam rangka untuk memberikan semacam hukuman sosial atau menghancurkan satu sosial dari si pelaku itu. Kakak nggak pro soal itu atau gimana tuh? Kalau aku gini, karena ini statement yang berbahaya ini. Iya. Jadi gini, sekarang itu memang zamannya udah canggih banget. Kita bisa nge-blow up apapun kita atau kita cari berita-berita apapun di media sosial. Setuju. Nah, kita harus juga pinter-pinter untuk istilahnya tidak terlalu membuat keributan di media sosial dengan hal-hal yang bisa membuat orang-orang tuh makin kesini tuh makin nggak ngerti, dan yang akhirnya banyakan sok tahu. Akhirnya ketambahan berita ini kayak riuh gitu ya jadinya. Iya, makin nggak jelas. Karena akhirnya orang nimbrung di dalam soal pelaporan itu atau speak up-nya seorang itu. Itu justru bukannya itu justru yang dikehendaki oleh para korban ya, biar si pelaku itu benar-benar terekspos dan dia benar-benar dihujat habis-habisan, dimatikan karirnya atau apalah bahasanya begitu. Karena kan kasus pelecehan seksual itu kan kasus yang sedang marak sebetulnya sekarang ini. Dan cara-cara semacam itu kan sekarang lagi eranya atau zamannya lah. Jadi gini, aku pernah menemukan kasus gini. Salah satu itu adalah tersangkanya adalah temanku sendiri. Wow, siapa tuh? Rahasia Mas Ian ya. Karena kode etik jurnalistik ya. Ya, jangan dikasih tahu lah ya. Dia salah satu temanku sendiri. Si pelakunya dan korbannya itu adalah adiknya dari temennya pacarnya temanku. Pacarnya temanku. Nah, kesalahannya itu adalah kalau kita membedah masalahnya, ternyata si cewek ini yang mau juga, gitu loh. Oh, sebetulnya si cewek mau. Ternyata si cewek itu mau. Gini, ada seorang perempuan mau diajak jalan jam 3 pagi. Oke. Oleh orang yang nggak dikenal. Oke, aneh ya. Oke. Aneh ya. Oke. Terus menarik nih. Jadi mereka berkenalan di media sosial. Lalu ini mereka pergi, kata si cowok ini beralasan makan. Aku makan. Ajak makan lah ya. Tapi memaksa. Tapi si ceweknya akhirnya mau. Terus. Nah, di tengah perjalanan itu ternyata si cewek ini dilecehkan oleh si cowok ini, oleh tersangka. Di jalan. Jadi kira-kira menurut Anda gimana? Kalau sama kita studi kasus aja ya. Jadi menurut kamu kira-kira yang salah si cowok atau si cewek atau dua-duanya? Tetap menurutku yang salah si cowok sih. Karena si cewek ini jadi ngobrol dua arah aja udah. Iya. Sharing aja ya. Kalau aku sih menurut saya sih si cowok yang salah. Karena pada saat ajakan dia itu soal makan ya, lalu dia melecehkan, kan si cewek juga nggak tahu dia mau dilecehkan. Tapi ada garis besarnya loh. Mereka baru kenal. Itu jam 3 pagi posisi. Iya sih, memang potensi orang yang kenal bisa berbuat jahat dong gitu kan. Orang baik aja bisa, orang yang kita kenal aja bisa berbuat jahat, apalagi orang nggak kenal gitu kan. Tetapi tetap sih menurutku tuh salah si cowok sih, karena dia nggak ngontrol sih. Nah, gini, si cewek dianggap salah itu karena lu kenapa sih mau aja diajak orang yang nggak kenal kan gitu. Dan ada satu juga. Apa tuh? Kita sebagai perempuan tuh kurang memahami pembelaan diri. Oke, ini menarik nih, pembelaan diri nih. Pembelaan diri. Gimana tuh? Bukan saya seorang cewek. Aku cewek. Aku harus mengerti gimana caranya membela diriku sendiri ketika menghadapi suatu masalah apapun itu. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, apalagi pelecehan ya, kita nggak mungkin teriak-teriak. Hey, kita cuma ada hidup di dua, apalagi dihadapkan oleh satu masalah, nggak bisa kita teriak-teriak. Iya, terus kita harus belajar apa sih? Bela diri pertama. Siap. Bukan bela diri, bukan berarti
harus ikut apa taekwondo atau apa sih lainnya itu. Enggak, yang penting kita udah tahu caranya, istilahnya kita melindungi diri kita sendiri. Pertama, yang kedua adalah kita melindungi diri kita sendiri dengan tidak keluar dengan orang yang kita baru kenal, hanya berdua. Bener sih, sepakat sih. Karena apalagi kita beragama kan, kita beragama, dan kalau ada lawan jenis sedang bersama berduaan aja, satunya adalah setan. Kenapa nunjuk saya, Kak? Kenapa harus nunjuk saya pas setan ini? Kita ini berdua, siapa setannya di sini? Mereka. Oke, berarti menurut Kak Nancy emang banyak perempuan yang nggak paham ya perihal soal bagaimana cara membela diri gitu ya. Dan tidak harus belajar soal silat, tetapi lebih ke pencegahan lah ya. Iya, ke salah pencegahan. satu juga pencegahan juga untuk tidak ini. Kasihan juga sih ya perempuan ini ya. Ya menurutku ya memang sih, saya juga perempuan, maksudnya kayak kenapa sih perempuan-perempuan ini nggak membatasi dirinya sendiri gitu loh. Membatasi, misal kalian mau nakal pun, mau se-friendly apapun sama cowok, itu tetap harus ada perlindungan diri sendiri gitu loh. Jangan dengerin nih para perempuan nih, dengerin. Jangan nih. Yang melulu kita harus tunduk sama cowok. Kita sudah emansipasi wanita. Oh, siap. Percuma dong Ibu kita Kartini mempertaruhkan hak-haknya kita. Kamu wanita ya? Saya wanita. Tuen. Ini tuen ini, mohon maaf. Ngeri juga. Kameramen diem aja. Oke, lanjut Kak. Gimana Kak? Nah, kita tuh harus bisa gitu loh. Hidup tanpa bantuan seorang laki-laki tuh kita harus bisa. Kemandirian lah ya. Mandiri kita. Gitu loh. Nggak apa sih? Kalian cuma modal tangan nampar aja udah kelar kok. Modal nonjok aja udah kelar. Kan ada yang kurus cewek, gimana dong? Loh, hati harus kuat. Oh, hati harus kuat. Kalau tangan, Oke nih, hati harus kuat ya. Catat ya, hati harus kuat ya. Kalau misalnya tangan kita nggak kuat, hati kita harus kuat. Kita harus perlindungan dari hati, fisik juga. Gitu. Meskipun kita mau gendut, kayak mau kurus, kayak bukan body shaming ya. Cuma memang kita harus ada pertahanan diri dari secara fisik dan hati sih. Yaitu tadi aku bilang kan, dari kita ngelindungi diri kita sendiri, nggak keluar pagi-pagi kayak, atau memang kepepet keluar karena lapar pun. Kita kan sekarang udah zamannya ada Gojek, ada Grab, ada dan lain-lain sebagainya. Istilahnya itulah yang untuk untuk ngantar makanan gitu kan. Nah, kalau semisal kepepet gak pegang duit lah, kan udah ada M-Banking. Kita mikirnya kayak gitu aja, apalagi pandemi juga kan kayak gini. Kita sedang mengalami pandemi, ya sudah gitu loh. Udah kita stay at home aja, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting-penting amat. Betul, ini ucapan ini muncul dari seorang perempuan gitu ya, perihal soal bahwa memang perlu adanya upaya untuk mencegah atau mempertahankan atau kemandirian lah ya, iya. Ya, agar tidak berpotensi dilecehkan. Iya. Kalau saya bisa menambahkan sih Kak, memang juga harus dua arah dong soal Iya, itu. iya, Laki-laki juga jangan mesum otaknya dong. Iya dong. Mungkin yang kasus KPI itu mungkin gara-gara dia segala alasan sih mungkin kita nggak bisa toleransi ya, nggak bisa kita toleran gitu ya di situ. Tapi itu sih benar, harus dua arah emang. Si laki-laki juga harus melindungi diri, si perempuan juga harus mampu melindungi diri kayak gitu. Iya. Menarik sih soal perempuan ini. Tapi ada juga topik yang cukup lucu sih ini. Apa? Karena kakak kan juga siswa penyiaran ya. Iya. Seorang Saipul Jamil yang lagi rame misal nih, menarik Saipul Jamil ya. Saipul Jamil menarik nih. Iya. Nih fotonya di sini nih. Ini dia orangnya. Iya, ini dia orangnya gitu kan. Iya. Saipul Jamil tuh kasus apa dulu ya? Kalau nggak salah ya. Gini, Saipul Jamil itu ya, seingat aku itu 2016 dia itu melecehkan seorang laki-laki yang dia kenal dari anak kecil ya? Umur 17 tahun dia. Oh iya, umur 17 tahun. Dia dia berkenalan di salah satu acara dangdut, nggak salah. Buset. Acara dangdut ya, kalau nggak salah ya. Ini tolong ya. Kalau nggak salah.
mohon dibenarkan lagi kalau misalnya salah. Jadi dia itu kayak ke rumahnya Saipul Jamil lalu disuruh mijat. Oke, capek ya mijet ya. Capek. Iya, capek disuruh mijat. Gitu. Nyanyi kan sama goyang kan. Suruh pijet kan, Jangan-jangan emang tukang pijet cowok itu emang. Kita kan nggak tahu dong. Oke, terus. Pekerjaan kedua kali ya. Oh iya. Disuruh mijet sama Saipul Jamil, mijet dirinya sendiri, mijet Saipul Jamilnya. Saipul Jamil, oke. Terus si anak ini sudah diajakin tapi nggak mau. Akhirnya tidur lah. Nih. Pas tidur itu ya? Pas tidur dilecehkan. Gitu ceritanya, iya. Oke, sehingga dia di penjara akhirnya ya. Nah, yang juga menarik nih, pasca dia keluar dari penjara, ini jelas-jelas nih seorang peleceh ini kan, Tuan Saipul Jamil ini kak. Tapi pas dia keluar dari penjara, wih, banyak media yang ngundang dia dong. Iya. Rame dong dia dong. Iya. Rating naik terus tuh semua tuh media-media gara-gara ngundang Saipul Jamil nih. Kontra dari masyarakat itu, aku juga kadang agak mikir-mikir nih kenapa ya? Ini mungkin kakak Nancy kan dari penyiaran ya, mungkin lebih paham deh. Kenapa sih sekarang ini kok malah orang-orang yang kayak gitu tuh ya? Yang malah terkenal ya? Yang malah dikenalin, dikasih kesempatan di media gitu loh. Iya. Kenapa sih sebetulnya? Layak gak sih? Etis gak sih sebetulnya? Ini aku mau ngobrol agak vulgar, ini aku takut. Gak apa-apa. Gak, masalahnya gini. Sorry. Masalahnya ya kita lihat aja ya presentase penonton TV itu seperti apa. Kalangan seperti apa sih yang nonton TV seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu. Orang tua ya? Orang tua rata-rata. Kita kan milenial kan YouTube dong, lebih dari TV. Lebih dari TV. Kemal Palevi. Nah, kayak apa ya? Mereka itu sebenarnya gini. Mereka itu takjub akan kenapa kok bisa tiba-tiba dia keluar dari penjara naik mobil sport. Itu siapa sih yang nyetir sih? Cewek kan yang nyetir tuh? Iya, dan kayaknya hari ini baru tadi tuh diungkapkan. Hari siapa ini tuh diungkapkan. Nanti coba kita lihat nanti. Oke, siap. Nah, support ya. Dia naik mobil sport, terus si Saipul Jamil membawa bunga sambil. Iya. Nah, hai. Mahatma Gandhi kalah itu. Wow, Anda siapa? Astaga, Anda juga tuh. Kayak ya stasiun televisi itu akhirnya mengambil kayak kesempatan lah istilahnya. Mengambil kesempatan karena udah di blow up sama media sosial. Karena sudah di blow up media sosial nih. Nah, kalau semisal dari orang-orang media sosial ini nggak nge-blow up duluan, televisi nggak akan ikut ke-blow up. Yakin apa enggak? Iya sih, karena televisi kan juga ngikutin apa yang lagi tren nggak? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Tapi kita kan nggak sepenuhnya harus nyalain televisi. Bentar, Pimret kan seharusnya juga harus ini dong. Ada nggak sih? Milih-milih dong, mana yang layak dikonsumsi publik, mana yang tidak. Ya, itu memang ada. Rating. Kayaknya yang bener deh. Dunia ini soal cuan apa jangan-jangan ya? Ya, semua perkara soal cuan. Astaga. Udah nggak. Kalau nggak ada cuan kan kita nanti mati juga Bapak ntar. Iya, tapi kan juga masa nggak ada cara lain. Ini kan gini loh. Ini kan dampaknya akhirnya pembiasaan terhadap para pelaku peleceh kan. Iya. Akhirnya kan. Ini yang nonton media sosial maupun televisi itu yang nonton ya sekarang menurutku sih nggak hanya orang tua doang. Anak muda mungkin kan seluruh channel televisi kan sekarang ada di YouTube kan. Iya. Anak-anak muda kan nonton YouTube, pasti juga nonton dia dong. Pembiasaan kan bahaya di situ tuh. Gini, sebenarnya itu ada plus dan minusnya. Apa tuh? Plusnya, kita ngomongin minusnya aja. Plusnya aja, deng. Plusnya kita akhirnya tahu siapa Saipul Jamil yang sebenarnya. Pertama, yang kedua adalah kita nggak bakal melindungi anak-anak kita, melindungi orang-orang yang sekitar kita untuk menjadi seperti dia. Atau istilahnya meskipun LGBT itu banyak banget, LGBT itu banyak di sekitar kita tuh banyak banget. Cuma mereka bermain cantik, sangat bermain cantik. Mereka nggak akan mau nge-blow up dirinya sendiri. Gitu loh. Banyak di kalangan artis pun juga ada yang seperti itu gitu loh. Cuma kan mereka kan circle-nya sangat-sangat kecil. Jadi ya cuma itu aja yang tahu. Yes, ya kan? Yeah.
Orang tua pun nggak tahu mereka seperti itu. Jadi ketika ada berita seperti ini, akhirnya orang tua tuh tahu apa sih LGBT itu seperti apa sih? LGBT itu plus minusnya apa sih? Mereka bakal cari tahu kalau di plusnya ya, di positifnya ya. Sisi positifnya akhirnya mereka mempelajari lah ya. Iya. Akhirnya tahu dan mencegah terjadinya seperti itu. Sekarang kita nggak usah munafik deh. Di asrama-asrama laki-laki pasti banyak yang seperti itu. Asrama laki-laki Hampir 10% lah. Gak munafik. Ini beneran adanya. Oke. Beneran adanya. Kalau Pun juga asrama perempuan dong. asrama perempuan juga. Maksudnya homoseksual, lesbian? Lesbian ada di asrama perempuan seperti itu. Iya. Itu di asrama cowok Iya. homoseksual. Iya. Keras sekali kehidupan kita ini ya Kak ya. Gak ada yang tahu loh seperti Iya itu. Iya sih. Makanya- Potensial ada gitu ya. Iya. Bukan kita ngejudge pasti kalau asrama cowok itu pasti ini semua enggak. Tapi ada potensial kayak gitu. tuh. Potensial ada karena ya cowok-cowok doang di sana kan gitu kan. Sama siapa lagi? Iya. Gak ada nih. Batangan-batangan semua nih gitu kan. Akhirnya aduh hasrat sudah Ada. menggelora gitu kan. Oh kok ini ganteng nih. Aduh. Gitu Kak. Ada temen yang kayak gitu Kak? Banyak. Aduh, parah banget sih menurutku sih kalau memang. Cuman aku agak ini sih Kak, agak sini sih perihal tadi yang Kakak sampaikan kalau warga kita belajar akan belajar dari postingan-postingan kayak begitu. Karena aku ngerasa sih parenting di Indonesia itu rendah banget gak sih? Kurangnya sex education. Iya, salah satunya itu juga. Karena gini. Sekarang gini loh, bentar ya. Sekarang gini loh. Misal bapak ibuku lagi keluar nih, aku main HP kan gak ada yang tahu nih. Iya. Aku konsumsi aja video-video mereka Saipul Jamil atau apapun lah itu. Sehingga karena aku mungkin masih labil gitu kan, aku nganggap enjoy ternyata ya. Diterima di masyarakat Indonesia meskipun aku pelaku pelecehan gitu. Kan juga bahaya kalau kayak gitu. Nah, ini Kalau kita bicara rating naik loh ya, itu gak kita ngomong 500-600 ribu views, tapi jutaan dong. Iya. Bahaya dong. Aku nggak setujunya Saipul Jamil naik itu karena buat apa? Kecuali nggak masuk akal kan? Kecuali dia dipanggil ke sebuah acara itu untuk menerangkan sex education biar nggak seperti dia. It's okay. Oke, dia punya kesempatan untuk ini ya, untuk mengubah atau melakukan pendidikan seks ya? Iya, itu masih mending daripada dia cuma gimana rasanya keluar dari penjara. Buat apa? Yes. Buat apa bener kayak sih, gitu? bener sih. Mending media-media itu lebih menagih apa bahasanya, tanggung jawab etis lah dari seorang Saipul Jamil selaku pelecehan, bahwa jangan niru-niru kayak dia gitu loh. Atau ya pakai intinya kayak begitu-begitu. Penekanan lah, iya. Penekanan. Saya ini salah gitu. Saya diberi kesempatan untuk berbicara pada publik bahwa yang saya lakukan itu salah, kan seharusnya enak kan kalau kayak gitu kan. Bukan malah apa ya, dikasih panggung, meriah-meriah lagi, drama lagi. Tapi memang media kita tuh penuh sensasi gak sih? Konsumsi masyarakat tuh sensasi terus gak sih? Kita hidup di Indonesia, bro. Aduh, susah juga nih. Kita hidup di Indonesia. Iya. Kita susah. Kita kalau misalnya, ya itu tadi aku bilang, kalau misalnya Saipul Jamil naik karena untuk sex education, it's okay. Tapi kalau cuma untuk kayak seru-seruan buat dia ada jadi host atau lain dan sebagainya, nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Dan dari Saipul Jamilnya sendiri harusnya udah punya rasa malu. Iya sih. Tapi sialnya gini dong. Kita nih ngomong kayak gini nih. Kalau kita cek di komentar-komentar di postingan-postingan perihal soal Saipul Jamil ya, banyak yang mendukung Saipul Jamil. Aku baca itu ada yang bilang semangat ya, semoga intinya mendukung lah, intinya begitu. Iya kan. Lucu gak sih jadinya? Artinya gini loh. Ada yang masyarakat yang ternyata mengizinkan hal-hal semacam itu. Dia kayak gitu tuh diizinkan dengan alasan ya kan orang bisa berubah. Ya. Orang bisa ini, orang bisa itu. Aduh mau nangis aku. Aduh jangan nangis dong. Jadi kayak ya namanya juga kehidupan lah. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya kan? Selesai Kak kalau semua soal kehidupan emang kayak begitu. Iya. Nah
yang mendukung ini rata-rata kayak punya pemikiran, bukan punya pemikiran sih, rata-rata itu ya kalau kita pikir-pikir lagi kasihan juga sih sebenarnya, kasihan juga loh. Si Saiful Jamilnya. Iya, dibully seluruh Indonesia. Tapi kan itu konsekuensi dari tindakan dia dong. Kan kalau misalnya kita memakai hati nurani yang paling baik lah ya istilahnya, kalau kita pakai akal sehat yang paling baik banget, kita kasihan ya kayak gitu kan. Tapi kalau kita melihat secara istilahnya buat kalau masuk sampai buat masuk televisi, no, jangan didukung. Mereka mendukungnya cuma apa sih? Sabar ya kak ya. Iya. Apakah dia mendukung tetap masuk TV ya kak? Apakah ada yang seperti itu? Enggak sih, enggak tahu sih. Cuman kan dukungan-dukungan kayak sabar dan lain sebagainya itu kan seolah permisif, mengizinkan Saiful Jamil atau siapapun lah pelaku untuk ini. Bukan mengizinkan, cuma ya itu bukan mengizinkan sih sebenarnya. Itu kayak ya apa sih, kamu melakukan sesuatu kesalahan, misal nih kamu melakukan suatu kesalahan, pasti di antara yang sering ngomongin kamu pasti ada yang baik salah satunya. Misal dari 10 orang 9 orang ngatain kamu, 1 orang pasti baik. Nah itu kayak gitu. Tapi ini logika yang sama tapi dengan konteks seluruh Indonesia gitu ya. Iya. Tapi kalau kakak sendiri, aku coba pengen tegesin deh. Pro sama dia atau enggak sebetulnya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kontra dan juga sama media-media yang begitu ya. Coba kita nyontoh di negara luar ya, misal kayak Korea dan lain sebagainya, Cina apalagi kan. Mereka melakukan kesalahan, enggak ada yang senyum-senyum loh. Enggak usah Saiful Jamil deh. Gak usah Saiful Jamil. Orang-orang kemarin yang terkena kasus apalah itu, senyum lebar. Mereka tidak menyesali hal itu. Pelaku korupsi aja senyum. Nah kan? Pas dia pakai jas oranye. Ya kan? Masih senyum kan? Kamu ingat yang kasus yang pembunuhan, yang orang pembunuhan itu? Apa tuh? Yang ganteng banget. Atau enggak yang cantik, yang orang mana sih itu ya? Turki apa itu? Bukan Turki. Bukan, ya Jessica tuh juga senyum kan. Terus ada lagi yang cantik, ceweknya cantik banget, terus dia senyum ke kamera. Kelainan psikis enggak sih? Enggak ya? Itu ada penyakit psikis kali ya. Karena kita di Indonesia tidak mengenal mental health. Cuman begini loh, Indonesia itu sebetulnya kan di mata dunia itu terkenal masyarakatnya itu punya standar moral yang tinggi gitu loh. Tapi kenapa justru yang terjadi di kita itu justru sebaliknya? Tadi kan kayak Korea Selatan tuh, inget tuh salah satu pemainnya Boys Before Flowers, si Jihu kalau di ininya kan, itu kan dia akhirnya hancur karirnya. Iya. Dan mundur. Dia hancur itu bukan karena ininya ya, maksudnya bukan karena fansnya ya, tapi dari orang-orang penyiarannya, pertelevisiannya, dan nggak ngedukung sama sekali ya. Akhirnya sekali. Dia langsung mundur aja. Dan akhirnya dia juga mundur karena Tahu dia sadar ya. diri. Iya. Dia sadar diri. Nah di Indonesia sebaliknya masalahnya kan. Ya, dari pelakunya sadar diri ndak gitu loh. Perlu ada shock terapi nggak sih perihal soal itu, agar maksudku itu agar next misal kalau ada pelaku pelecehan itu akhirnya memang media-media maupun masyarakat benar-benar tidak toleran, wes. Gini, kita harus mendahuluin dari dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya nggak tahu malu kayak beliau, ya sudah. Berarti harus ada shock terapi dari masyarakat. Semisal nih. Aneh loh Indonesia itu menurutku. Semisal nih ya, kalau Saiful Jamil dia keluar tanpa ada pengawal apa kayak gitu-gitu, dia keluar buru-buru malu, takut kelihatan ke wartawan, gak akan nge-blow up kayak gini. Iya. Kan loh. Aku juga kadang bingung sih kak. Indonesia itu kan juga terkenal sebagai negara yang sangat religius ya. Ngerti lah ya istilah religius itu kan kerohanian kan. Kerohanian dan ketuhanan. Hal-hal soal pelecehan gitu kan dilarang di dalam agama gitu kan. Nggak ya semua agama. Iya, semua agama melarang perihal soal itu. Indonesia terkenal dengan negara yang religius. Tapi kita tahu sendirilah. Kita kan anak muda ya, kita buka Twitter dikit tiba-tiba ada yang spill kasus pelecehan, rame kasus pelecehan lagi, pelecehan lagi.
hamil di luar nikah bla 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 segala macem. Malah mereka memblow up itu bla bla bla. Kok kayak apa sih, paradoks gak sih? Gini. Di sisi lain kita itu negara yang religius atau masyarakat kita religius, tapi di sisi lain angka pelecehan juga tinggi. Gimana coba tuh? Akhirnya muncullah seorang seperti Saipul Jamil. Ini kebetulan Saipul Jamil kan tokoh publik. Aku yakin di luar Saipul Jamil juga banyak tuh yang mungkin masih belum atau ada lah mungkin ya. Iya. Yang cuman aman aja yang mungkin kayak itu atau kayak gimana itu. Jadi gini, rata-rata yang speak up di media sosial itu adalah kasusnya sudah sangat lama. Lebih dari 1 minggu. Mereka baru siap. Aku baru siap buat ngomong. Kalau kamu memang seorang perempuan yang nggak mau harga dirimu diinjak-injak, langsung laporkan. Berlaku sama buat laki-laki nggak? Semua sama. Emang iya. Laki-laki juga ada yang seperti itu. Ada yang dilecehkan. Oh iya. Sering. Coba deh. Yang masa sih laki-laki sering dilecehkan? Masa sih? Ambil video diam-diam tanpa ada sepengetahuan si cowok itu termasuk pelecehan. Oke, siap, benar. Iya kan? Iya benar. Sekarang di tapi konteks pelecehannya itu ya itu maksudku loh Kak, yang iya, aku langsung tahu. Strike itu. Emang banyak ya? Ada. Emang bukan cowok mau speak up soal itu? Bukan mau speak up, cuma kayak istilahnya orang-orang nggak akan percaya. Orang-orang pasti bakalan, alah kamu juga enak. Ya. Alah kamu pasti juga pasrah-pasrah aja. Tapi kita nggak tahu mental orang kayak gimana. Iya sih, benar sih. Bisa juga sih laki-laki. Harusnya kayak gitu. Tapi emang ada ya? Ada. Ada, tahu. Ada. Kakak tahu sendiri. Tahu. Ada seorang cowok kayak gitu soalnya. Oh, kakak tahu sendiri berarti ya? Iya. Ngeri juga sih. Ada seperti itu. Rusak mental dia akhirnya. Dia menarik diri. Dia nggak speak up. Dia nggak mau speak up. Karena cowok? takut. Iya. Gak mau speak up. Gak mau. Kan kebanyakan cewek yang gak bisa speak up kan. Ini cowok gak bisa speak up. Gak bisa speak up karena dia takut. Agak lekong kah? Enggak. Dia Real? Straight, real. Ih. Dia waktu itu posisinya udah punya cewek. Waktu itu dia posisinya udah punya cewek. Terus akhirnya kehidupan sosialnya? Dia menarik diri dari lingkungan itu. Gak sampai bunuh diri gitu kan? Dia sampai pernah, bukan bunuh diri sih, lebih tepatnya dia takut akan seorang perempuan. Malah takut dengan perempuan. Dia lebih sekarang lebih ke homo dong nanti dia dong? Enggak bukan enggak homo berubah sih. preferensi seksualnya berarti? Cuma enggak tetap, tapi dia sekarang lebih kalem lah, religius gitulah. Lebih religius akhirnya. Lebih religius, lebih mendekat ke yang kuasa kayak gitu. Kayaknya nih orang-orang yang kurang ajarnya harus dilecehkan dulu cowok-cowok nih biar dia kembali ke jalan yang benar. Iya, maksudnya itu berlaku untuk cewek ataupun cowok. Berlaku ya, sama berarti ya. Jangan takut untuk speak up. Pertama, jangan speak up langsung di media sosial. Pertama, yang kalian lakukan adalah harus lapor ke kepolisian apapun yang terjadi. Perempuan ke KPAI. Laki-laki ya misal masih di bawah umur, di bawah 17 tahun bisa ke KPAI juga. Laki-laki nggak ada Komnas Perlindungan Laki-laki masalahnya. Kan tapi kan kalau di bawah 17 tahun kan ada Iya benar. Kalau misalnya si laki-laki ini merasa dirinya kan nggak bisa mentalnya terguncang, kita bisa melampirkan dari surat dari psikolog. Oh iya. Nah itu kita bisa laporkan ke polisian. Kok lu tahu sih Kak? Kayak gitu-gitu. Ya kita harus mempelajari apa yang harus kita lakukan gitu loh. Misalnya kita terjadi pelecehan seksual, jangan langsung speak up. Oke. Gitu kalau misalnya udah dilakukan nih, sudah, si pelaku nggak tertangkap, kita bisa minta bantuan nih. Kita bisa speak up dengan kita melampirkan bukti bahwa ini cowok sudah dilaporkan ke polisian. Berarti step awal memang harus pakai mekanisme hukum ya. Jangan langsung speak up. Kata musyawarah untuk kekeluargaan. Aku nggak percaya dengan seperti itu. Kenapa tuh? Buat apa sekarang musyawarah secara kekeluargaan? Emang pas dia melecehkan ada musyawarah secara kekeluargaan? Enggak kan? Ya sudah, kita laporkan saja ke jalur hukum. Dendam ya. Iya kan? Iya kan? Masuk sih. Iya ya.
Dia pas ngelecehan nggak ada musyawarah kekeluargaan. Kalau misalnya misalnya mereka sudah kaget, ya udah gitu loh. Nggak usah aku takut nih buat speak up, aku takut nih buat ngomong ke semua orang. Nggak usah ngomong sama semua orang. Kalian datang ke psikolog atau langsung ke KPAI atau kepolisian, pasti welcome kok. Banyak yang ngerti nggak sih soal-soal kayak gitu orang-orang nih? Mereka tidak percaya sama kepolisian itu. Wah, isilah. Aku tahu lah. Ya kan, udah tahu kan. Nah, ketika misal nih kepolisian tidak ada dari kepolisian nggak ada tindak lanjut, baru kita bisa speak up ke masyarakat. Dengan apa sih? Kan pokok kita udah masukin laporan nih. Kan kita dapat surat laporannya tuh. Kita foto, kita share di sosial media, sudah kelar. Kalau kita sudah melaporkan, jadi jangan kayak aku pernah lihat nih, aku tunggu ya di kantor polisi, bla 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 bla. Si pelaku nggak akan datang lah. Iya. Cuma gretak. Buat apa kayak gitu? Ya kan? Ini sih pandangan kalian sini cukup beda sih menurutku. Karena beberapa kali aku tahu itu kan kebanyakan sekarang kan yang lagi rame emang apa-apa harus di-spill di media sosial gitu kan. Rame lah berusaha untuk menghancurkan nama si pelaku dan lain sebagainya dengan hukuman sosial. Tapi aku ngelihat Kak Nancy ini justru nggak terlalu mengedepankan perihal itu ya, hukum dulu ya. Bukan karena aku nggak pernah kena pelecehan seksual, aku pernah kena pelecehan seksual. Oh ini Oke. Nah dari situ aku bisa mikir apa sih yang harus aku lakuin nih, biar orang-orang sekitarku tuh nggak kena juga. Aku nggak akan speak up masalahku, aku nggak akan speak up soal apapun. Aku nggak lapor. Tapi ini setelah kejadian seperti itu, setelah kejadian pelecehan seksual itu, aku jadi mikir apa ya yang aku bisa lakuin buat orang lain biar tidak seperti aku sih, biar nggak dilecehin kayak aku. Apa sih yang bisa buat aku lakuin? Aku belajar dari apa sih, step-step apa sih yang harus aku lakuin biar nggak ngebuat makin rame, makin runyam, makin nggak jelas. Akhirnya kita kena mental loh otomatis. Kalau misalnya kita speak up di sosial media, karena ada pro dan kontra. Bener sih, kadang pun orang buat mau speak up di media sosial juga gemeteran kan, kadang mereka takut lah apalah. Mereka takut. Pertama, aku bingung kalau misalnya aku speak up, nanti aku disalahin juga. Aku gini. Nah, kamu udah tahu itu, kamu takut kayak gitu. Mending kamu lapor aja ke KPAI, minta perlindungan kek. Kalau misalnya kamu seorang perempuan ya, minta perlindungan kek. Kalau laki-laki misalnya seumuranku nih. Kalau laki-laki misal seumuranku nih lapornya kemana juga? Ke polisi. Polisi juga ya? Iyalah. Di atas 17 tahun kan? Iya dong. Mukaku sih 16 tahun. Mukaku pikirannya aja udah 45 kali. Kemerdekaan. Merdeka sekali Anda ya. Merdeka tuh. Wah, ngeri juga sih. Nih. Yang masalah, kita balik lagi ke Saipul Jamil ya. Yes, gimana? Kalau aku sih ya kayak bentar ya. Kalau aku sih perihal soal Saipul Jamil, mungkin aku bisa memahami konteks kenapa dia masih bisa beredar di media. Kendati dia tetap seorang peleceh gitu ya. Mungkin karena memang faktor ekonomi, mau bagaimanapun media kan tetap bisnis. Iya nggak sih? Rating segala-galanya bagi mereka. Karena di situ iklan masuk semua kan? Iya. Tapi kenapa mereka juga nggak berpikir perihal soal konsekuensi dari pemberitaan-pemberitaan yang mereka lakukan ya? Ya tadi kita sempat bahas juga itu kan, konsekuensi psikologis terhadap masyarakat, terhadap anak kecil maupun terhadap anak labil atau orang remaja begitu ya. Dan itu secara penyiaran emang nggak ada kode etik apa? Kalau masalah penyiaran itu kan nanti jatuhnya ke pasal-pasalnya ini ya KPI. Ada nggak sih? Iya, ada nggak sih kode etiknya? Setaunya kakak nih? Karena aku anak teknik, jadi saya bingung mau menjelaskannya seperti apa. Tapi seharusnya ada dong. Seharusnya ada untuk menjaga apa bahasanya?
kualitas lah. Kita coba ya cari ya soal ininya nanti ya. Iya, next lah kali ya. Ya. Dan kupikir menarik sih Kak. Ini kita ngobrol kayak gini nih bisa sampai 27 jam ini kalau kita nggak segera menyelesaikan segmen kita pada kali ini. Perihal berbicara mengenai apa ya, pelecehan lah ya, yang kita tadi ambil kasus dari soal KPI maupun Saipul Jamil. Dan aku harap sih Kak Nancy ini tadi saran-sarannya juga bagus sih dan agak beda sih. Next mungkin aku akan undang kakak-kakak yang lain nanti biar memperkaya juga pendapat-pendapat perihal hal semacam ini gitu. Iya. Dan diharapkan pula gitu juga masyarakat sadar nggak sih perihal hal ini bahwa ini juga nggak bagus, efek jangka panjangnya nggak bagus karena ini lah generasi muda yang akan menghuni di republik ini tuh generasi muda, generasi tua udah mulai tua dan mungkin nanti udah meninggoy gitu kan. Meninggoy ya gitu. pokoknya itu harus sadar diri masing-masing. Oke, Kak Nancy, terima kasih atas obrolan yang sangat bermanfaat ini. Semoga obrolan ini juga menjadi bahan ya. Siap. Untuk teman-teman di sana, kakak-kakak di sana juga. Oke Kak, selamat malam dan terima kasih. Iya.